Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya, ayahnya atau abinya Afifah Aska, akan melanjutkan cerita yang tadi malam terputus karena sudah ngantuk. Ini cerita yang kedua di dalam kitab Kisah-kisah para nabi bagi anak-anak yang dikarang oleh siapa? Al-Allamah Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Ya kan? Rahimahullahu ta'ala. Semoga buku ini bermanfaat. Wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya. Semoga Allah memberikan barokah juga kepada beliau di dunia dan akhirat ya, dan tetap berkarya. Oke, lanjut pada bagian keempat, menuju hutan belukar. Kisah Nabi Yusuf ya, kisah Nabi Yusuf. Setelah tadi malam Nabi Yusuf alaihissalam diizinkan untuk ikut beserta. Jadi Nabi Yakub alaihissalam memberikan izin kepada saudara-saudaranya karena mereka meminta untuk mengikut sertakan Yusuf alaihissalam. Maka ayahnya akhirnya mengizinkan kepada saudara-saudaranya untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam, masih kecil waktu itu, untuk ikut pergi ke menggembala ternak. Oleh karena itu, lanjutkan, wa farihal ikhwatu katsiran, maka saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu merasa sangat gembira. Lama adina Ya'qubu li Yusufa, ketika Nabi Yakub memberikan izin kepada mereka untuk membawa Yusuf alaihissalam. Wa dhahabu ila ghabatin, jadi besoknya mereka pergi ke, jadi bukan besoknya, setelah itu mereka pergi ke ghabah. Jadi besoknya, ya betul, besoknya sebetulnya itu kalau cerita di Al-Quran ya. Pergi ke ghabah, hutan belukar. Wa alqaw Yusufa fi bi'rin fil ghabah, mereka alqaw itu kan melemparkan sebetulnya ya, maksudnya mereka menaruh ya, menyemplungkan Nabi Yusuf alaihissalam kecil itu ke di dalam sumur di hutan belukar itu. Walam yarhamu Yusufa, mereka tidak menyayangi Yusuf, padahal Yusuf as-saghira ya. Walam yarhamu Yusuf as-saghira, mereka tidak menyayangi Yusuf yang masih bocil. Walam yarhamu Ya'qub as-syaikhal kabira, mereka juga tidak menyayangi, maksudnya tidak sayang memisahkan anaknya yang disayangi oleh bapaknya, dan tidak sayang kepada bapaknya yang bernama Yakub padahal sudah sepuh ya. Wa kana Yusufu waladan saghiran, saat itu Nabi Yusuf alaihissalam masihlah bocil. Wa kana qalbuhu saghiran, dan hatinya itu masih anak kecil. Wa kanatil bi'ru 'amiqatan, padahal sumurnya itu dalam. Wa kanatil bi'ru mudlimatan, dan sumurnya itu gelap. Wa kana Yusufu wahidan, dan Nabi Yusuf bocil itu masih bocil, maksudnya belum jadi nabi kan. Nabi Yusuf kecil itu wahidan, menyendiri, hanya sendirian. Dah kasihannya mereka itu. Walakinallaha basyara Yusufa, namun Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan kabar gembira kepada Yusuf alaihissalam. Wa qala lahu, dan Allah berfirman terhadapnya atau kepadanya, la tahzan, janganlah kau bersedih, wala takhaf, janganlah kamu takut, innallaha ma'aka. Belum ini, sesungguhnya Allah besertamu, ini belum. Itu dulu ceritanya, ketiduran adek.
wa sayakunu laka sya'nun. Nah, ya kan? Dan kamu akan setengah ngorok setengah sadar. iya, akan mengalami kondisi yang baik lah ya kan, akan mendapat posisi gitu ya kan, akan diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedudukan itu sayahduru ilaikal ikhwatu, saudara-saudaramu akan mendatangimu nanti, dan saat itulah wa tukhbiruhum bima fa'aluhu. Dan kamu akan memberikan kabar kepada mereka atau menceritakan kepada mereka terhadap apa-apa yang telah mereka lakukan. Walamma faragu min sya'nihim wa alqaw Yusufa fil bi'ri ijtama'u wa qalu. Nah, ketika mereka sudah selesai. Jadi selesai memang harus saya sabar dong. Memang harus sedikit lagi. Yang mana? Ini loh. Ini mah. Nah tuh. Ini. Walamma faragu. Nah, ketika mereka telah selesai menaruh Yusuf di sumur itu, ya kan? Mereka juga telah selesai menggembalakan kambing. Walamma faragu. Ada bacain lagi. Mau itu. Oke ya. Mereka juga sudah menyemplungkan Nabi Yusuf kecil di dalam sumur. Mereka pun berkumpul. Waqalu, dan mereka berkata, madza naqulu li abina. Terus kita ngomong apa sama bapak kita? Qala ba'duhum. Nah, sebagian berpendapat, kana abuna yaqul. Nah, kan bapak kita waktu itu udah ngomong, akhafu ayyakulahu dzi'bu. Aku khawatir akan dimakan serigala kalau Yusuf kamu bawa itu ke hutan. Fanaqulu lahu, kalau gitu kita katakan saja begini kepadanya, kepada bapak. Sodaqta ya abana, engkau benar wahai bapakku. Qad akalahu dzi'bu, sungguh serigala sudah memakannya. Kamu kok gitu sih baring? Jangan baring dong. Nanti dulu baringnya belum selesai. Ini kan. Aku baca aja. Akhirnya apa? Wa faqal ikhwatu ala dzalika. Lalu para saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam itu bersepakat terhadap rencana tersebut. Wa qalu, dan mereka mengatakan, na'am, ya benar. Naqulahu ya abana qad akalahu dzi'bu. Kita katakan kepada bapak kita nanti serigala telah memakan Yusuf. Gitu aja sudah. Qala ba'dul ikhwan, ada sebagian saudara yang mengatakan, walakin ma ayatu dzalika. Terus apa dong tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Apa buktinya? Maksudnya gitu ya. Terus apa buktinya kalau Yusuf telah dimakan serigala? Qalu, sebagian lain mereka mengatakan, ayatu dzalika ad-dam. Buktinya adalah darah. Wa akhadhal ikhwatu kabshan, ya. Maka salah satu kambing kibas, ya, diambil oleh saudara-saudara Nabi Yusuf itu, wadabahuhu, dan menyembelih kibas itu. Wa akhadhu qamisa Yusufa wasobaghuhu. Lalu mereka mengambil bajunya Yusuf dan dilumuri oleh mereka dengan darah. Mereka melumurinya dengan darah itu. Wa farihal ikhwatu jiddan. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf itu senang, sudah ada solusinya, ya kan? Wa qalu al-an yusaddiqu abuna. Sekarang kita mewujudkan kekhawatiran bapak kita. Nah, itulah cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang masih bocil waktu itu.
Kok bocil ya ngomongnya? Ya masih kecil lah ya. Ya masih kecil waktu itu sudah dicemplungkan. Diambil pula bajunya, pasti kan kedinginan, kasihan ya. Tapi Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang soleh. Oleh karena itu, walaupun dimanapun, ayo kita menjadi anak yang soleh yuk. Supaya Allah mencintai kita, Allah menolong kita, dan Allah tetap menjaga kita, oke? Nah, untuk saat ini demikian dulu ya cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Insya Allah akan kita lanjutkan pada cerita selanjutnya atau lanjutan dari cerita Nabi Yusuf alaihissalam pada kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfali. Jadi cerita-cerita atau kisah-kisah para nabi bagi anak-anak bocil kayak Aska ini ya. Terima kasih teman-teman. Jangan marah, jadi orang jangan gampang marah, sabar ya, kayak Nabi Yusuf sabar ya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.